Malam itu, langit Lombok Barat tampak gelap tanpa bintang. Di sebuah rumah dinas sederhana milik anggota kepolisian, suara gaduh tiba-tiba memecah kesunyian. Warga yang datang karena penasaran hanya menemukan satu hal. Seorang anggota polisi bernama Brigadir Esko Fascarelli tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Awalnya, kasus ini tampak sederhana. Banyak yang mengira Esko meninggal karena bunuh diri atau kecelakaan. Tapi, penyelidikan polisi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari bekas luka yang tak wajar, hingga sikap aneh sang istri, Bribtu Rizka Sintiani, yang justru terlihat tenang di tengah kekacauan. Tak butuh waktu lama, semua berubah. Di balik wajah polos seorang istri, ternyata tersimpan rahasia kelam. Rahasia yang menuntun penyidik pada satu kesimpulan mengerikan. Esko bukan mati karena kecelakaan, tapi dibunuh, dan pelakunya adalah orang yang paling ia cintai. Namun kasus ini tak berhenti di situ. Seiring waktu, penyelidikan membuka babak baru yang lebih gelap. Satu demi satu anggota keluarga Rizka ikut terseret, dari paman, bibi, hingga adik tirinya sendiri. Mereka semua diduga membantu menyusun rencana yang berakhir tragis itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga Bribtu Rizka dan Brigadir Esko? Apakah ini murni karena emosi dan cemburu? Atau ada kekuatan lain yang mengatur semuanya dari balik bayang-bayang? Inilah kisah tentang cinta yang berubah jadi kebencian. Tentang keluarga yang bersatu dalam konspirasi kelam. Kisah nyata yang mengguncang dunia kepolisian Indonesia. Konspirasi keluarga, kematian Brigadir Esko dan rahasia gelap di balik rumah Bribtu Rizka. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya ya. Hujan turun pelan malam itu, membasahi halaman rumah dinas kecil di wilayah Lombok Barat. Dari luar, tak ada yang aneh, hanya rumah sederhana milik sepasang anggota polisi muda, Brigadir Esko Fascarelli dan istrinya, Bribtu Rizka Sintiani. Namun di balik dinding yang sunyi itu, tersimpan tragedi paling kelam yang mengguncang institusi dan publik, kematian seorang polisi di tangan orang yang paling ia cintai. Sekitar pukul 2 dini hari, suara teriakan lirih sempat terdengar dari dalam rumah itu. Tetangga sempat mengira hanya pertengkaran biasa antara suami dan istri. Rizka dikenal temperamental, sedangkan Esko sering diam, seolah menahan sesuatu yang tak bisa ia katakan. Tapi malam itu berbeda, suara teriakan disusul bunyi keras, seperti sesuatu jatuh dan pecah. Lalu, sunyi. Pagi harinya, Rizka melapor bahwa suaminya ditemukan tak bernyawa. Wajahnya pucat, matanya sembab, suaranya bergetar saat mengatakan, "Saya terbangun, dan dia sudah tidak bergerak." Kata-kata itu terdengar jujur bagi sebagian orang, tapi tidak bagi penyidik yang datang ke lokasi. Kasat Reskrim AKP lalu Eka Arya Mardiwinata, seorang penyidik yang teliti dan dingin, langsung mencium kejanggalan sejak langkah pertama memasuki rumah itu. Lantai ruang tamu bersih, terlalu bersih. Tidak ada jejak darah, padahal luka di tubuh korban menunjukkan tanda benturan keras dan tekanan di leher. Di meja makan masih ada 2 gelas kopi, satu sudah kosong, satunya masih hangat. Sementara di dapur, piring kotor tersusun rapi, seperti seseorang sempat membereskan sesuatu dengan tergesa. Tubuh Brigadir Esko ditemukan di kamar, berbaring di lantai, mengenakan kaos abu-abu. Tangannya menekuk kaku di sisi tubuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan hebat, tapi lehernya meninggalkan bekas yang tak bisa dijelaskan. Rizka menangis, memegangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Namun setiap kali penyidik bertanya, jawabannya berubah-ubah. "Tadi malam kami tidak bertengkar. Saya di luar rumah waktu itu. Dia jatuh sendiri, saya tidak tahu apa-apa." Ketidakkonsistenan itu jadi titik awal penyelidikan panjang. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sarung tangan karet, ponsel Rizka, dan sebuah kain panjang yang ditemukan di tong sampah belakang rumah. Di kantor polisi, suasana tegang. Tim penyidik memutar ulang hasil CCTV lingkungan sekitar. Salah satu rekaman menunjukkan seseorang datang ke rumah itu pada malam kejadian, siluet perempuan yang mengenakan jaket hitam dan membawa kantong plastik besar. Rizka berdalih itu hanya adik tirinya yang datang membawa makanan. Tapi waktu rekaman menunjukkan pukul 1.47 dini hari, waktu yang tak masuk akal untuk sekadar mengantar makan. Penyidik mulai menyadari, ini bukan kematian alami. Ini pembunuhan yang dirancang dengan hati-hati. Sementara itu, kabar kematian Esko menyebar cepat di lingkungan tempatnya bertugas. Rekan-rekannya di kepolisian tak percaya. Esko dikenal ramah,
taat ibadah, dan selalu menjaga istrinya. Salah satu sahabatnya berkata dengan mata berkaca-kaca. Dia sering curhat, katanya rumah tangganya lagi dingin. Tapi kami tidak pernah sangka, akhir kisahnya bakal kayak gini. Autopsi pun dilakukan. Hasilnya mengejutkan. Terdapat luka cekik di bagian leher, pendarahan di bawah kulit, dan tanda-tanda kekerasan fisik sebelum meninggal. Artinya, kematian Brigadir Esko bukan karena jatuh atau serangan jantung, melainkan pembunuhan dengan tekanan benda lunak. Saat hasil itu keluar, ekspresi Bribtu Rizka berubah. Ia tak lagi menangis sekeras sebelumnya, seolah tahu bahwa kebohongan yang disusunnya perlahan runtuh. Namun di ruang interogasi, Rizka tetap tenang. Saya tidak sendirian malam itu, katanya pelan. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Kata mereka menjadi kunci besar. Penyidik langsung memperluas penyelidikan, dan dari sinilah muncul nama-nama baru. Paman, bibi, adik tiri, dan seorang tetangga dekat yang sering keluar masuk rumah Rizka. Narasi ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Kasus yang tadinya dianggap konflik rumah tangga biasa kini menjelma menjadi konspirasi keluarga, di mana darah, cinta, dan dendam berkelindan menjadi satu. Beberapa hari setelah hasil autopsi keluar, suasana di Mapolres Lombok Barat menjadi tegang. Nama Bribtu Rizka Sintiani yang awalnya hanya berstatus saksi kini resmi berubah menjadi tersangka utama. Semua bukti mulai mengarah padanya, jejak sidik jari di kain yang digunakan untuk mencekik Esko, kesesuaian waktu dalam rekaman CCTV, dan percakapan terakhir di ponselnya yang menunjukkan adanya pertengkaran keras dengan sang suami malam sebelum kejadian. Penyidik AKP lalu Eka Arya Mardiwinata memimpin langsung pemeriksaan. Di hadapannya, Rizka duduk tegak dengan wajah datar. Tak lagi meneteskan air mata. "Kamu tahu apa yang kami temukan, Rizka?" tanya lalu Eka perlahan. "Saya tidak melakukan itu sendiri," jawabnya tenang, matanya tak berkedip. Kalimat itu membuat ruangan hening. Para penyidik saling pandang. Tidak sendiri, kata itu berarti ada pihak lain yang terlibat, dan penyelidikan baru saja memasuki babak lebih kelam. Motif Rizka mulai disusun dari potongan-potongan kecil yang dikumpulkan tim forensik dan keterangan saksi. Beberapa bulan sebelum kejadian, hubungan rumah tangga mereka diketahui memburuk. Rizka sering terlihat marah di kantor, beberapa kali mengeluh kepada rekan perempuannya bahwa Esko terlalu mengontrol hidupnya. Namun di sisi lain, ada kabar yang lebih panas. Rizka disebut menjalin hubungan dekat dengan seseorang di luar institusi, seorang pria yang kerap datang ke rumah saat Esko dinas malam. Ketika penyidik memeriksa ponselnya, ditemukan pesan yang mengindikasikan perselingkuhan dan percakapan tentang rencana menyingkirkan masalah. Kalimat samar, tapi cukup untuk membuka arah penyelidikan baru. Dalam interogasi kedua, Rizka mulai goyah. Nada bicaranya meninggi, emosi bercampur takut. "Saya hanya ingin tenang." Dia terus curiga, terus mengancam akan lapor ke atasannya. "Saya tidak sanggup lagi hidup di bawah tekanannya." Pengakuan itu menjadi kunci. Tekanan emosional dan konflik rumah tangga yang diselimuti isu perselingkuhan menjadi pemicu utama. Tapi, satu hal masih belum jelas, bagaimana ia bisa melakukannya sendirian. Dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, ditemukan DNA lain di kain penjerat selain milik Rizka dan Esko. Artinya, ada tangan lain yang membantu. Disinilah penyidik mulai menelusuri lebih dalam jejak komunikasi terakhir Rizka malam sebelum pembunuhan. Beberapa panggilan dan pesan dikirim ke nomor-nomor yang ternyata terhubung dengan anggota keluarganya sendiri, pamannya yang tinggal tak jauh dari rumah dinas itu, serta seorang bibi yang dikenal dekat dengannya sejak kecil. Sementara publik mulai mengikuti kasus ini dengan intens, media lokal mulai memberitakan dengan judul yang mencolok. "Istri polisi tega habisi suami sendiri. Kasus cinta dan dendam di balik seragam." Di masyarakat, pandangan terhadap Rizka mulai terbelah. Ada yang menganggapnya korban tekanan rumah tangga, tapi lebih banyak yang menilai ia telah merusak citra kepolisian dengan tindakan keji. Dalam rekonstruksi awal, Rizka menunjukkan bagaimana malam itu berlangsung. Suaranya bergetar ketika menceritakan langkah-langkah terakhir sebelum tragedi. "Kami bertengkar. Dia menampar saya. Saya dorong dia jatuh, tapi masih hidup. Saya panik. Lalu saya ambil kain itu." Namun hasil forensik menunjukkan luka di tubuh Esko tidak sesuai dengan cerita Rizka. Tekanan di leher menunjukkan kekuatan lebih dari satu orang. Dalam waktu singkat, tim penyidik meyakini, ada yang membantu menahan korban saat Rizka menjeratnya. Ketika AKP lalu Eka mengkonfrontasinya dengan bukti DNA tambahan dan data telepon, Rizka terdiam lama. Ia menatap meja, lalu berbisik pelan.
Saya tidak bisa biarkan dia tahu siapa mereka. Mereka keluarga saya. Kalimat itu menutup sesi pemeriksaan hari itu. Tapi justru membuka pintu ke misteri yang lebih dalam. Siapa yang dimaksud mereka? Saat tim bergerak ke lapangan, satu persatu nama mulai muncul dari percakapan WhatsApp yang berhasil direstorasi. Ada pesan singkat dari Paman Rizka yang berbunyi, "Semua sudah siap. Pastikan dia sendirian malam itu." Dan pesan balasan dari Rizka, "Tenang, dia tidak akan curiga. Saya urus semuanya." Bukti itu menjadi dasar penetapan tersangka tambahan. Namun sebelum semuanya diumumkan, penyidik memutuskan untuk memeriksa latar belakang keluarga Rizka. Ditemukan fakta mengejutkan, ada dendam lama antara keluarga Rizka dan keluarga Esko, terkait masalah harta warisan dan hutang pribadi yang tak pernah selesai. Kini jelas, pembunuhan ini bukan sekadar karena emosi sesaat. Ada perencanaan matang di baliknya. Dan di balik setiap langkah Rizka, ada tangan-tangan keluarga yang turut mengatur jalannya tragedi. Di ruang tahanan, Rizka duduk menunduk, wajahnya datar tanpa ekspresi. Saat seorang penyidik muda mencoba berbicara padanya, ia hanya menjawab singkat, "Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal mereka sekarang ikut terseret." Kalimat itu menjadi pengakuan paling dingin yang pernah didengar penyidik dalam karirnya. Kasus ini belum selesai. Dalam waktu dekat, polisi akan mengumumkan 4 nama baru yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi pembunuhan ini. Semuanya masih satu darah dengan Bribtu Rizka. Dan ketika nama-nama itu dibacakan nanti, publik akan sadar, tragedi Brigadir Esko bukan sekadar kejahatan rumah tangga, melainkan pengkhianatan keluarga yang terencana. Pagi itu, halaman Mapolres Lombok Barat penuh wartawan. Kamera berderet di depan pagar, mikrofon terarah ke satu titik, podium tempat Kasat Reskrim AKP lalu Eka Arya Mardiwinata berdiri dengan wajah tegas. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, akhirnya pernyataan resmi keluar. Polres Lombok Barat menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Mereka adalah paman, bibi, adik tiri, dan seorang tetangga Bribtu Rizka Sintiani. Kabar itu meledak seperti bom. Publik yang sebelumnya mengira kasus ini hanya urusan rumah tangga, kini dikejutkan oleh fakta bahwa keluarga Rizka sendiri terlibat dalam rencana pembunuhan suaminya. 4 orang itu ditangkap di lokasi berbeda, sebagian di Lombok Tengah, sebagian di rumah keluarga besar mereka di Lembar. Saat diamankan, wajah mereka tenang, seolah sudah siap menghadapi semuanya. Paman Rizka, Herman S., seorang pria parubaya dengan tatapan dingin, dikenal keras kepala dan sangat melindungi keponakannya. Bibinya, Marlina, selama ini dianggap sosok keibuan, tapi dari keterangan saksi, ia justru yang paling sering menasihati Rizka untuk melawan balik sang suami. Adik tirinya, Reno, masih berusia 21 tahun, pengangguran yang sering terlihat mengantar sesuatu ke rumah Rizka menjelang malam kejadian. Dan terakhir, tetangga dekat bernama Yudi, yang kerap membantu urusan rumah tangga dan dipercaya keluarga besar Rizka. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa 4 orang ini berperan penting dalam perencanaan malam pembunuhan itu. Dari percakapan WhatsApp yang disita, Paman Herman menulis, "Kalau dia terus nyakitin kamu, jangan diam. Ada cara lain biar dia berhenti selamanya." Kalimat itu dikirim 2 minggu sebelum kematian Brigadir Esko. Kemudian disusul pesan Marlina kepada Rizka, "Jangan takut, nanti malam kami bantu." Reno sudah tahu apa yang harus dilakukan. Skenario pembunuhan disusun dengan rapi. Malam itu, Reno dan Yudi datang ke rumah lewat pintu belakang setelah Rizka memastikan Esko sudah pulang dan dalam keadaan tenang. Mereka menunggu di dapur sementara Rizka memancing pertengkaran kecil. Saat Esko berusaha meninggalkan kamar, Reno menahan dari belakang. Rizka mengambil kain panjang yang sudah disiapkan, lalu kejadian berlangsung cepat. Setelah Esko tak bernyawa, Yudi membantu membersihkan jejak darah, dan Marlina yang menunggu di luar membawa pakaian kotor serta kain itu untuk dibuang. Rekonstruksi yang dilakukan polisi memperlihatkan semua posisi dan peran mereka. Wartawan yang menyaksikan menyebut momen itu seperti adegan dari film kriminal, hening, mencekam, dan penuh amarah tertahan. Di ruang penyidik, Paman Herman sempat membenarkan sebagian kronologi, tapi dengan nada membela. "Dia sudah sering disakiti. Kami cuma mau bantu. Kami tidak niat bunuh, hanya mau beri pelajaran." Namun bukti forensik berbicara lain. Luka di leher Esko menunjukkan tekanan kuat dari 2 arah berbeda, membuktikan bahwa setidaknya ada 2 orang yang menahan tubuh korban saat ia kehabisan napas. Sementara itu, masyarakat mulai menyorot sisi gelap di balik keluarga Bribtu Rizka. Banyak yang heran bagaimana seorang polisi, didukung keluarga dekat,
bisa melakukan pembunuhan sedemikian kejam terhadap suami sendiri yang juga sesama anggota kepolisian. Di media sosial, tagar keadilan untuk Esko dan kasus Rizka ramai diperbincangkan. Sebagian netizen menyebut kasus ini sebagai bukti bahwa rencana jahat bisa lahir bahkan dari meja makan keluarga sendiri. AKP lalu Eka menyebut ini sebagai kasus konspirasi domestik paling kompleks yang pernah ia tangani. Dalam wawancara singkat, ia berkata, mereka tidak bertindak spontan. Ada perencanaan, koordinasi, dan upaya menutupi jejak. Semua dilakukan bersama-sama. Yang paling mengejutkan, polisi menemukan bukti transfer uang dari rekening Rizka ke akun milik Yudi 2 hari setelah kejadian. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk memperkuat dugaan bahwa ada bayaran jasa dalam aksi tersebut. Reno, adik tiri Rizka, akhirnya mengaku dalam pemeriksaan lanjutan. Saya disuruh bantu menahan. Saya takut, tapi paman bilang kalau saya nggak ikut, keluarga bakal kena masalah. Setelah kejadian, kami disuruh diam. Pengakuan itu menjadi titik balik kasus. Semuanya kini saling menuduh. Rizka menyalahkan pamannya menyalahkan adik tirinya, sementara Yudi mengaku hanya disuruh bersih-bersih tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi penyidik, satu hal sudah jelas, mereka semua tahu apa yang mereka lakukan malam itu. Setelah konferensi pers, publik mulai menuntut hukuman berat. Kalau bukan karena cinta, ini karena kebencian yang dipupuk lama, ujar seorang saksi tetangga yang dulu sering mendengar pertengkaran mereka. Ia bahkan sempat berkata, kadang suara mereka terdengar sampai luar. Tapi saya nggak pernah sangka ujungnya bakal begini. Kini, Rizka dan 4 anggota keluarganya ditahan di lokasi terpisah untuk mencegah saling berkoordinasi. Polisi tengah mendalami motif lebih dalam, apakah pembunuhan itu murni karena dendam pribadi, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sementara di rumah tempat tragedi terjadi, pintunya sudah disegel. Warga sekitar masih sering melirik ke sana, merasa merinding setiap kali lewat. Rumah yang dulu ramai kini sunyi, hanya menyisakan bayangan masa lalu dan jejak dosa yang tak akan hilang. Namun penyidik belum berhenti. Masih ada kemungkinan pelaku lain di luar keluarga inti yang ikut membantu menutupi peristiwa itu setelah kejadian. Beberapa nama baru mulai muncul dalam berkas tambahan, termasuk seseorang yang disebut-sebut punya posisi cukup berpengaruh. Kebenaran tampaknya masih menyimpan lapisan lain. Langit Lombok tampak kelabu sore itu. Di ruang rapat kecil Mapolres Lombok Barat, AKP lalu Eka Arya Mardiwinata dan timnya menatap papan besar berisi foto, tanggal, dan alur kejadian yang sudah disusun selama berminggu-minggu. Di tengahnya terpampang 2 wajah, Bribtu Rizka Sintiani dan Brigadir Esko Fascarelli, korban dan pelaku utama, pasangan yang dulu disanjung sebagai contoh harmoni dalam institusi. Namun di sekeliling foto itu, kini terdapat 4 wajah tambahan, paman, bibi, adik tiri, dan tetangga. Semua tersambung dengan garis merah tebal. Di bawahnya tertulis satu kata besar, konspirasi. Rekonstruksi digital yang disusun oleh tim penyidik menunjukkan bahwa rencana pembunuhan itu tidak terjadi secara spontan. Semua dimulai 3 minggu sebelum kejadian, tepat setelah Esko menemukan pesan mencurigakan di ponsel istrinya. Pesan dari seorang pria yang kerap disebut Rizka sebagai rekan bisnis. Esko marah besar. Pertengkaran pun pecah, dan sejak hari itu hubungan keduanya memburuk. Rizka merasa tertekan, terutama karena Esko mengancam akan melaporkan dugaan perselingkuhannya ke Propam. Ia tahu karir dan reputasinya bisa hancur. Dalam kebingungan itu, Rizka mulai sering berkonsultasi dengan keluarganya, dan disinilah benih kejahatan mulai tumbuh. Dalam percakapan WhatsApp yang berhasil dipulihkan, penyidik menemukan pesan dari Marlina, bibinya, yang menulis, "Kalau dia berani rusak hidupmu, jangan biarkan dia hidup tenang." Herman, sang paman, bahkan sempat datang langsung ke rumah Esko beberapa hari sebelum pembunuhan. Ia berpura-pura menasihati, padahal dalam diam sedang mengamati kondisi rumah, di mana letak pintu belakang, posisi kamar, dan kapan waktu Esko biasanya pulang. Malam kejadian, rencana yang sudah disusun matang itu berjalan nyaris sempurna. Sekitar pukul 22.30, Rizka mengirim pesan ke adik tirinya, Reno, bertuliskan, "Dia sudah pulang. Datang jam 1. Jangan bawa siapa-siapa." Pukul 1.10 dini hari, Reno datang bersama tetangga mereka, Yudi, dengan alasan mengantar sesuatu. Namun dari keterangan forensik, waktu kematian Esko diperkirakan terjadi antara pukul 1.40 hingga pukul 2. Artinya, mereka semua berada di rumah saat nyawa Esko dihabisi.
Rekaman CCTV dari rumah sebelah memperlihatkan sosok perempuan berbaju gelap keluar dari rumah Rizka pukul 2.25 membawa kantong plastik besar. Penyidik kemudian memastikan perempuan itu adalah Marlina. Kantong plastik itu dibuang ke sungai kecil di belakang perkampungan. Setelah dilakukan penyisiran, tim menemukan potongan kain dengan noda darah, sarung tangan karet, dan segenggam rambut yang sesuai dengan profil DNA korban. Hasil forensik memperkuat dugaan bahwa setelah Esko tidak bernyawa, para tersangka berusaha membersihkan tempat kejadian. Mereka mencuci lantai, mengganti sprei, bahkan menyalakan kipas dan pendingin ruangan agar bau darah cepat hilang. Namun satu kesalahan kecil menghancurkan semua upaya mereka, sidik jari Yudi tertinggal di pegangan pintu kamar. Di ruang interogasi, Yudi akhirnya menyerah. "Saya cuma bantu bersih-bersih, Pak. Saya takut sama Paman Herman. Dia bilang kalau saya lapor, keluarga saya bisa kena masalah." Paman Herman sendiri tetap keras kepala. Ia tak mengaku, tapi penyidik menemukan bukti transfer dana dari rekeningnya ke Reno dan Yudi beberapa hari setelah kejadian. Nominalnya tak besar, tapi cukup untuk disebut imbalan. Dari situ, penyidik menyimpulkan, semua pelaku mengetahui dan menyetujui rencana pembunuhan itu, meskipun dengan motif yang berbeda-beda. Yang lebih mengejutkan, dalam berkas tambahan terdapat satu nama baru, seseorang yang tidak berada di TKP, tapi diduga ikut merancang atau memprovokasi. Nama itu muncul dalam percakapan Rizka di ponselnya, seorang pria berinisial A, yang disebut-sebut sebagai rekan dekat, sekaligus sumber tekanan emosional terbesar bagi Rizka. Polisi belum merilis identitas lengkap pria tersebut, tapi dari data digital diketahui bahwa malam kejadian ia sempat menerima panggilan singkat dari Rizka tepat pukul 1.32, 2 menit sebelum Reno dan Yudi tiba di rumah. Penyidik menduga, pria itu berperan sebagai pengarah, seseorang yang mengatur langkah dari luar, memberikan dukungan mental dan instruksi singkat agar rencana berjalan mulus. Namun sampai kini, keberadaannya belum terlacak. Sementara itu, Bribtu Rizka tetap bungkam. Dalam setiap pemeriksaan, ia duduk tenang, kadang menunduk lama, kadang menatap kosong ke depan. Ketika ditanya apakah ia menyesal, ia hanya menjawab pelan, "Saya cuma ingin tenang." Tapi ternyata, tenang itu mahal. Pernyataan itu menutup sesi interogasi hari itu. Bagi AKP Lalu Eka, kalimat Rizka bukan sekadar alasan, melainkan pengakuan batin, bahwa ia sadar, setiap langkahnya kini menuntun seluruh keluarganya ke jurang yang sama. Kasus ini pun menjadi sorotan nasional. Polres Lombok Barat menerima dukungan penuh dari Polda NTB dan Divisi Propam Polri. Rekonstruksi besar-besaran akan dilakukan di lokasi kejadian dengan menghadirkan seluruh tersangka. Namun di balik layar, penyidik mulai menemukan hal lain, dugaan bahwa pembunuhan ini mungkin berkaitan dengan perebutan harta, uang pinjaman, dan reputasi dalam institusi. Dari laporan keuangan Esko, ditemukan transaksi besar beberapa hari sebelum kematiannya, uang yang belum diketahui tujuannya. Diduga, uang itu menjadi pemicu utama konflik yang kemudian dimanfaatkan Rizka dan keluarganya untuk menyingkirkan Esko. Kini, peta konspirasi semakin jelas. Rizka sebagai pelaku utama. Keluarga membantu eksekusi dan pembersihan jejak. Sosok misterius, A, sebagai pengarah dari luar. Namun untuk membuktikan semuanya, polisi harus menemukan satu hal lagi, motif sebenarnya yang menyatukan mereka semua. Dan ketika satu bukti baru muncul dari pesan suara di ponsel Rizka, yang dikirim sebelum pembunuhan, penyidik tahu, bab terakhir dari konspirasi ini akan jauh lebih gelap dari dugaan siapapun. Hari itu, ruang pemeriksaan di Polres Lombok Barat terasa lebih dingin dari biasanya. 4 tersangka baru, paman, bibi, adik tiri, dan tetangga Bribtu Rizka, duduk berjejer di hadapan penyidik. Wajah mereka tegang, beberapa kali menunduk, menghindari tatapan aparat yang menatap tajam dari balik meja. Kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli kini sudah bukan lagi sekadar drama rumah tangga berdarah. Ini sudah berubah menjadi jaring konspirasi yang melibatkan orang-orang terdekat pelaku utama. AKP Lalu Eka Arya, Kasat Reskrim yang menangani kasus ini sejak awal, membuka berkas tebal di tangannya. Di halaman teratas tertulis, hasil pemeriksaan tambahan tersangka Rizka Sintiani. Di bawahnya, ada tanda tangan Rizka sendiri, tulisannya bergetar, tapi jelas. Isinya membuat semua penyidik terdiam sesaat. Rizka tidak bertindak sendirian. Ia mengaku bahwa semua rencana itu lahir dari diskusi keluarga. Dalam pemeriksaan, Rizka menceritakan bahwa sejak beberapa bulan sebelum kejadian, ia sering mengeluh kepada bibinya soal masalah rumah tangganya dengan Esko. Ia merasa dikekang, sering dipermalukan,
bahkan disebut-sebut Esko akan menceraikannya. Aku capek, BI, begitu kata Rizka dalam pengakuannya. Kalau dia pergi, aku gak punya apa-apa lagi. Dari keluhan itulah, bibinya, yang bernama Nurhayati, diduga mulai memunculkan ide-ide gila yang kemudian menjurus ke rencana menghabisi Esko. Rizka juga menyebut peran sang paman, Basran, yang bekerja sebagai sopir angkutan di wilayah Narmada. Basran disebut sebagai orang yang pertama kali menyarankan agar Rizka mencari cara cepat menyelesaikan masalah rumah tangganya. Kalau kamu terus disakiti, kamu bisa hancur. Kadang laki-laki seperti itu cuma ngerti kalau dia dipaksa diam, kata Basran waktu itu, sebagaimana diungkapkan dalam BAP. Kata-kata itu menjadi awal dari rencana kelam yang merenggut nyawa Brigadir Esko. Namun yang paling mengejutkan, justru datang dari pengakuan adik tiri Rizka, seorang pemuda bernama Revan. Dalam interogasi terpisah, Revan akhirnya menangis dan mengaku bahwa dia disuruh mengawasi gerak-gerik Esko beberapa hari sebelum kejadian. Aku disuruh pantau aja, katanya buat tahu kapan abang Esko pulang, ujarnya terbata. Dari situ, polisi mengaitkan keberadaan Revan di lokasi malam kejadian. Sinyal ponselnya terekam berada di sekitar rumah korban, hanya beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Tetangga Rizka, seorang pria bernama Pardi, juga tidak bisa mengelak. Awalnya ia mengaku tak tahu apa-apa, hanya sering membantu keluarga Rizka menutup rumah atau mematikan lampu saat malam. Tapi setelah dihadapkan pada bukti percakapan di ponselnya, Pardi akhirnya mengaku menjadi pengantar pesan antara Rizka dan pamannya. Pesan terakhir yang dikirim sebelum tragedi itu berbunyi singkat, "Sudah sepi. Sekarang waktu yang tepat." Satu demi satu, potongan puzzle itu mulai tersusun. Semua peran terhubung, Rizka sebagai pelaku utama, Basran dan Nurhayati sebagai perencana, Revan sebagai pengintai, dan Pardi sebagai penghubung. Namun ada satu hal yang belum terjawab, dari siapa ide awal pembunuhan itu benar-benar berasal? Dalam pemeriksaan lanjutan, Rizka tampak bimbang. Ia sempat menatap kosong ke arah kaca dua arah di ruang interogasi, sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya cuma disuruh tenang. Semua sudah diatur. Saya gak tahu siapa yang suruh mereka bantu saya." Kalimat itu membuat penyidik saling berpandangan. Ada kemungkinan besar sosok lain yang lebih berpengaruh berada di balik layar, seseorang yang belum terungkap. Malam itu, setelah pemeriksaan selesai, AKP lalu Eka berdiri di halaman Polres. Ia menatap jauh ke arah lampu-lampu kota yang redup. Kasus ini terasa belum selesai. Setiap kali satu kebenaran muncul, selalu ada misteri baru yang mengintai di belakangnya. Di meja kerjanya, masih tersisa satu berkas yang belum dibuka, laporan transfer uang dari rekening anonim ke salah satu keluarga Rizka, beberapa hari sebelum kejadian. Jumlahnya tidak kecil. Apakah ada pihak lain yang mengendalikan semua ini? Ataukah pembunuhan Brigadir Esko hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang belum berani dibicarakan siapapun? Kasus ini masih terus bergulir. Tapi satu hal pasti, kebenaran yang selama ini disembunyikan perlahan mulai keluar ke permukaan, membawa semua nama yang terlibat, dan mungkin akan menyeret lebih banyak lagi.